Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga pada baik-baik saja ya. Berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara membuat tabel pengawalan Kodo Saum yang hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini tabel dan grafik pengawalan Kodo Saum. Nah, ini datanya dan tabel dan grafiknya ini menjadi dinamis ya, akan berubah gitu ya secara otomatis. Tekan ini kita hapus, maka grafiknya pun akan berubah secara otomatis. Oke, kita langsung saja ke tahapan-tahapan pembuatannya. Pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita buka lembar kerja baru. Pertama kita akan melakukan setting font. Setting font di sini ya. Tipe fontnya, terus ukuran. Caranya kita klik dulu, seleksi semua sel dengan cara mengklik yang pojok kiri atas ini. Nah, ini seperti ini, berarti ini sudah terseleksi. Terus selanjutnya kita pilih tipe font yang biasa saya gunakan, itu Bookman Old Style. Enter. Terus untuk ukurannya kita pakai ukuran 12 yang standar ya. Dan selanjutnya kita akan setting ini paragrafnya. Nanti jadi tulisannya itu berada di tengah gitu ya, center di tengah. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan tabelnya. Kita akan buat judulnya dulu. Kita hidupkan caps lock untuk membuat judul dengan tulisan kapital. Di sini kita tulis pengawalan Kodo Saum Ramadan 1443 Hijriah. Enter. Terus di bawahnya kita tambahkan atau kita bisa isi nama keluarga ya. Di sini keluarga Imran ya, contohnya. Bentar. Nah, ini judulnya kita buat rata kiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat judul tabel gitu ya, tabel. Ini kita matikan caps lock-nya. Pertama kita akan buat nomor disingkat no. Terus selanjutnya nama, di pinggirnya lagi jumlah kodo, terus di pinggirnya lagi tunai kodo. Terus di bawahnya kita akan masukkan bulan ya. Di sini kita akan mulai dari bulan Mei, karena untuk Ramadan di tahun 2022 ini sekitar bulan April ya. Jadi Syawalnya itu sekitar bulan Mei. Nah, ini Mei, terus Juni. Nah, hanya untuk bulan ini kita akan singkat namanya, hanya menggunakan 3 huruf, Mei, Jun gitu ya. Jun disingkat. Selanjutnya untuk yang lainnya kita bisa buat secara otomatis. Caranya arahkan kursor ke pojok kanan bawah seperti ini ya, sampai berubah, plusnya itu warna hitam. Terus klik tahan, terus seret sampai April. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sampingnya lagi kita akan
buat total gitu ya, total tunai, maksudnya tunai kodo sawum. Terus di bawahnya kita akan tambah buat subjudul jumlah, maksudnya jumlah tunai, dan di sampingnya lagi kita tambahkan persen. Jadi maksudnya persentase tunai gitu ya. Terus di pinggirnya lagi kita tambahkan sisa kodo, itu enter. Nah, selanjutnya kita akan rapihkan judul tabel ini. Kita merge and center gitu ya. Terus nama juga kita merge and center, jumlah kodo merge and center, terus tunai kodo dari Mei sampai April itu kita merge and center juga. Terus total tunai ini jumlah dan persentasenya kita merge and center. Terus sisa kodonya 2 sel ke bawah kita merge and center. Selanjutnya, supaya tulisannya tidak terpotong seperti ini, kita akan warp text gitu ya, di blok dulu, terus klik warp text. Nah, sehingga tulisannya ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengatur lebar kolomnya. Nah, ini cara mengaturnya, kita blok satu kolom gitu ya, satu kolom. Ini caranya, tinggal klik aja huruf A ini, klik, terus kita geser ke kiri untuk mengecilkan kolomnya. Terus untuk nama juga kita klik, kita geser ke kanan untuk memperlebar. Selanjutnya untuk jumlah kodo kita akan samakan dengan jumlah ini ya, karena ada kata yang sama. Ini caranya, klik huruf C, terus tekan kontrol, lalu tahan gitu ya, tekan kontrol, tahan, terus klik huruf P. Di kontrolnya dilepaskan, lalu arahkan kursornya di antara huruf P dan Q. Nah, ini kita tarik ke kanan untuk memperlebar. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita juga akan mengatur ukuran huruf untuk bulannya ya. Kita perkecil. Caranya blok huruf D, terus geser sampai huruf O, terus arahkan kursornya sampai berubah seperti ini di antara huruf N dan O, atau bebas gitunya, yang penting di antara huruf yang terseleksi ini. Selanjutnya klik tahan, geser ke kiri untuk memperkecil kolom. Seperti itu hasilnya. Nah, selanjutnya untuk sisa kodo ini kita perbesar juga dikit. Nah, selanjutnya ini kan untuk tinggi kotaknya agak berubah ya. Ini kita bisa samakan dengan yang lainnya. Caranya, kita klik angka 4 untuk menseleksi satu baris. Selanjutnya kita arahkan kursor di antara angka 4 dan 5, terus klik 2 kali. Nah, otomatis menyesuaikan dengan tinggi tabelnya, menyesuaikan dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan kasih nomor. Ini untuk nomornya kita akan kasih nomor 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Jadi untuk contoh ini bisa opsional, bisa 5 atau lebih. Angka 1 kita klik dulu angka 1. Untuk 2 sampai 5 nya kita buat otomatis. Caranya, setelah klik angka 1 kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai berubah plusnya warna hitam, terus seret 5
5 sel, lepaskan, terus muncul pilihan seperti ini, klik dan pilih fill series. Ini secara otomatis nomornya menjadi berurutan. Nah, selanjutnya di baris terakhir kita tambahkan jumlah. Nah, supaya tidak terlalu panjang kita singkat saja JML gitu ya, jumlah. Nah, yang terakhir kita kasih kasih garis ya di blok tabelnya dari ujung kanan sampai ujung kiri, atas sampai bawah. Lalu pilih border, ini yang panahnya ya, terus muncul menu. Nah, ini pilih all borders. Nah, jadi tabelnya sudah dikasih garis. Selanjutnya untuk judulnya, supaya ini ada pembatas antara judul dengan isian tabelnya ya. Nah, ini kita akan kasih pemisah dengan memberikan 2 garis di antara judul dengan isian tabelnya. Caranya di blok judulnya, judul tabelnya di blok, terus pilih border lagi panahnya. Nah, pilih yang button double border, atau di sini yang gambarnya 2 baris, ada 2 baris di bawahnya seperti ini. Nah, jadi ada 2 baris di bawah judul tabelnya. Demikian juga dengan pembatas antara jumlah dengan isian tabelnya. Ini di blok aja untuk di data yang terakhir sebelum jumlah. Terus pilih ini button double border lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Enggak, untuk tabelnya sudah selesai seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel ini sebagai contoh. Nah, ini contohnya untuk nama kita isi misalkan namanya untuk pertama istri kita ya, istri, nama istri kita, terus nama anak kita gitu ya, nama anak kita siapa ya, itu biasanya anak yang paling tua disebut teteh ya, kalau di Sunda teteh misalkan ya, kakak, terus adik. Nah, ini untuk contoh kita kasih 4 aja ya datanya. Nah, ini blok dari 1 sampai 5. Terus kita buat rata kiri agar tulisannya rapi. Nah, selanjutnya kita akan coba isi tabelnya. Yang pertama untuk jumlah kodok, ini kita isi asal saja ya. Contohnya jumlah kodok misalkan 7, terus untuk teteh 6, kakaknya ini 5, terus adanya sini sama 6. Terus untuk tunai kodonya ini diisi setiap bulan gitu ya. Misalkan di bulan Mei ini tunai misalkan 3 hari. Terus di bulan Juni ini tunai 1 hari, Juli tunai 1 hari. Itu cuman contoh ya. Terus selanjutnya kita akan memasukkan rumus di total tunai, baik di jumlahnya, di persentasenya, juga di sisa kodoknya. Jadi nanti ini kita akan isi dengan rumus. Untuk pertama untuk jumlah tunai, ini rumusnya berarti rumus penjumlahan gitu ya. Ini rumusnya sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok dari April, klik April langsung, terus sampai Mei gitu. Seperti itu, enter. Nah, selanjutnya jadi ini 6 gitu ya, total ini kan 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 6. Selanjutnya persentase tunai,
persentase tunai ini rumusnya ini mah pakai rumus matematika ya. Caranya sama dengan berarti berapa jumlah tunainya yang sudah tunai di sini 6, klik angka 6 ini, terus bagi itu garis miring bagi jumlah kodok gitu ya, klik angka 7 gitu. Nah, jadi rumusnya P5 bagi C5, enter. Nah, muncul angka 0,857. Nah, ini kita satuannya kita buat persen ya, satuannya buat persen. Ini caranya tinggal mengklik icon persen ini, persen style, klik. Nah, ini otomatis jadi langsung formatnya persen. Terus untuk sisa kodonya ini juga sama pakai rumus, hanya rumusnya rumus matematika juga. Berarti rumusnya sama dengan jumlah kodok, klik angka 7 dikurangi jumlah tunai ya. Jumlah kodok dikurangi jumlah tunai. Jadi rumusnya C5 kurangi P5, enter. Jadi sisanya 1 gitu ya. Ini kan kodenya 7, terus yang baru tunai 6, berarti sisanya 1. Nah, itu terus untuk ke bawahnya ini kita tinggal copy paste saja gitu ya. Rumus yang sudah kita buat ini caranya blok ketiga rumus ini, terus klik kanan copy, terus blok ini area yang akan kita tempel atau paste gitu ya. Terus klik kanan. Nah, di sini untuk pastenya kita pilih paste yang fx gitu ya. Fx ini paste formula gitu. Jadi yang di pastekannya formulanya, rumusnya gitu. Nah, ini ya yang fx ini, klik. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, ini yang ini satuannya belum persen, kita blok dulu sampai bawah, kita buat persen lagi. Nah, seperti itu. Terus di sini untuk rumus yang ini, karena kan ini muncul seperti ini tuh maksudnya dia rumusnya error. Kenapa error? Karena dia nggak ada pembaginya gitu. Ini kan di sini 0, di sini tidak ada pembaginya, itu jumlah kodenya kosong, sehingga dia munculnya 0. Nah, kalau teman-teman mau menghilangkan error ini, caranya tinggal menambahkan rumus lagi gitu ya, menambahkan rumus lagi di sini di rumus persen ini. Caranya kita gantinya dari atas dulu ya. Ini klik 2 kali untuk mengedit rumusnya. Nah, seperti ini. Terus setelah sama dengan, kita tambahkan rumus dari Excel ya. Rumusnya if error gitu ya, R-nya 2, error, terus kurung buka. Nah, untuk value-nya ini sudah rumus apa? Untuk value-nya kita isikan ini rumus yang sudah ada gitu ya, yang tadi sudah dibuat rumus persen. Nah, selanjutnya di sini perintahnya adalah ketik titik koma gitu ya, titik koma. Jadi untuk titik koma ini bakal beda-beda gitu ya, tergantung komputernya. Jadi teman-teman silahkan perhatikan di sini untuk pembatasnya ini pakai titik koma atau koma saja gitu. Kalau di sini kan saya titik koma, jadi pencet titik koma di keyboard, terus selanjutnya masukkan value if error, value if error. Jadi sel ini tuh mau diisi apa gitu ya, kalau misalkan dia terjadi error seperti ini, kita kasih angka 0 saja gitu ya. Nah, seperti itu, enter. Yang selanjutnya kita copy paste rumus yang sudah kita perbarui ini, copy, terus blok area yang akan kita paste, terus klik kanan
paste sama di sini ya, paste formula yang ada simbol fx nya. Nah itu. Jadi di sini nggak error lagi gitu ya, jadi 0%. Nah seperti itu cara kerjanya mungkin ya untuk total tunai dan sisa kodo. Selanjutnya kita juga akan menambahkan rumus di bawah sini ya, tambah kasih jumlah gitu ya. Nah pertama untuk jumlah ini, untuk nama tentunya ini karena apa, bukan angka ya, jadi tidak bisa dijumlah. Jadi paling kalau mau ditambahkan rumus, kita tambahkan rumus untuk menghitung berapa orang yang terdata di sini mungkin ya. Nah caranya pakai rumus kontak sama dengan kontak contak kurung buka blok dari nama yang pertama ini sama yang kosong juga, ini kita blok gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada tambahan nama itu akan otomatis terhitung. Enter, langsung enter saja. Jadi di sini otomatis terhitung ada 4 nama yang terdaftar di tabel ini. Terus untuk jumlah kode, ini tentunya kita akan memasukkan rumus akumulasi ataupun jumlahan sama dengan berarti rumusnya sum ya, sum kurung buka terus blok dari angka 7 sini sampai tabel yang kosong gitu ya, karena tadi bisa ada takutnya ada tambahan data gitu. Jadi ketika nambah data ini otomatis terhitung. Nah selanjutnya untuk ke pinggirnya ini tinggal kita copy paste aja. Copy pastenya bisa seperti tadi caranya yang di sini, atau dengan cara yang lebih praktis itu kita arahkan kursor mouse-nya ini ke pojok kanan bawah. Klik dulu angka 24-nya, arahkan mouse ke pojok kanan bawah ini selnya sampai berubah jadi plus hitam, terus kita tarik, klik, terus tahan, tarik sampai bulan April. Nah ini secara otomatis mengcopy rumus dari angka 24 ini ya. Nah selanjutnya kita akan buat grafiknya ya. Pertama kita akan buat grafik persentase penunaian dari setiap nama ini. Nah untuk grafiknya kita pilih dari yang nama yang sudah ada saja. Misalkan ini ada 4 ya, kita pilih namanya 4, terus kita tekan kontrol lalu pilih persentasenya dari 4 orang tersebut gitu ya. Nah seperti ini, terus kita pilih insert, kita pilih ini gambar diagram batang, terus kita pilih modelnya, dan di sini saya akan pilih model yang diagramnya yang ke samping ya, diagram batangnya pilih. Nah seperti ini tampilannya. Terus untuk selanjutnya ini modelnya ini tinggal bisa kita model menyeting secara manual atau mengikuti model yang sudah disediakan oleh aplikasi Excel-nya ya. Di sini di chart design, terus di sini sudah ada beberapa style gitu ya, tema untuk diagram batang. Nah kita pilih yang ini aja gitu ya, style 5 seperti ini. Terus selanjutnya kita akan pindahkan diagram batang ini ke bawah, terus kita atur ukurannya. Ya, kecil lagi. Nah seperti ini. Terus untuk judulnya kita kasih judul, ini blok dulu tulisannya,
ngasih judul progress saja gitu ya, progress atau perkembangan gitu ya. Nah seperti ini. Untuk memindahkannya silahkan klik dulu, nanti muncul kotak kecil ini, nanti pilih garisnya supaya bisa dipindahkan gitu ya. Seperti itu. Terus di sini kita akan coba memvariasikan sedikit gitu ya diagram batang ini. Pertama kita akan hapus untuk nilai persentase yang di bawah ini, kita hapus. Nah supaya ininya lebih besar gitu ya, diagram batangnya lebih besar lagi. Terus juga ini untuk garis-garis ini kita hapus juga. Caranya klik sampai muncul titik-titik seperti ini, terus kita delete ya. Nah selanjutnya ini untuk diagram batangnya bisa kita perbesar lagi. Jadi klik diagram batangnya sampai muncul kotak seperti ini, kita perbesar ke atas ya. Ini bisa diangkat lagi sedikit ke atas. Keduanya ini juga diangkat lagi supaya lebih besar diagramnya. Nah selanjutnya kita akan tambahkan data atau nilai dari setiap diagram batangnya. Caranya ini klik icon plus di pojok kanan atas ini tuh chart elemen ya, chart elemen. Klik, nanti muncul menu seperti ini. Terus kita checklist yang data label gitu ya. Nah sehingga di sini muncul nilai persentase dari setiap diagram batangnya. Nah ini tutup lagi. Terus selanjutnya kita juga bisa setting diagram batangnya ini supaya lebih berwarna gitu ya. Ini kan cuma satu warna. Nah ini caranya, kita klik aja diagram batangnya satu kali, nanti terseleksi semuanya. Nah terus kita klik satu kali lagi supaya terseleksi cuma satu batang saja. Nah ini nanti terus kita masuk ke pilih format gitu ya, format, terus pilih warna. Bisa pilih warnanya dari sini atau dari warna yang sudah disediakan oleh Excelnya. Nah ini warna yang sudah disediakan, misalkan di sini kita pilih warna oranye gitu ya. Terus yang batang yang selanjutnya kita kasih warna kuning. Terus untuk batang yang selanjutnya kita kasih warna sini warna hijau gitu ya, warna hijau. Nah jadi grafiknya lebih menarik ya kalau warna-warni. Nah selanjutnya kita juga bisa beri garis untuk kotak tabelnya ini, kotak diagramnya, supaya lebih kontras ya. Kita klik kotaknya, terus di sini kita pilih shape outlet gitu ya untuk memilih warna garis. Untuk warna garisnya kita bisa gunakan warna biru yang ini saja. Nah seperti ini hasilnya. Nah selanjutnya kita akan tambahkan juga, kita akan membuat grafik yang kedua. Grafik yang kedua itu untuk menggambarkan ini total persentase dari keseluruhan gitu ya, yang ini 83%. Hanya kalau grafik itu datanya minimal harus 2 gitu ya. Nah sehingga di sini kita buat selisihnya dulu. Selisih dari 100% dikurangi 83. Kita buat rumus di bawahnya di sini saja, sama dengan 100% gitu ya. Sebenarnya 100% tambah persen ya, tambah persen, terus kurangi kurangi 83. Jadi klik ini 83 nya seperti itu.
enter, muncul saja selisihnya gitu ya. Nah ini kan ada tambahan desimalnya ya, 2 angka, itu bisa kita hilangkan. Caranya klik selnya, terus klik icon ini ya, decrease desimal. Nah 2 kali itu, jadi sudah tidak ada desimalnya. Nah selanjutnya untuk membuat grafiknya sama, kita pilih angkanya ini 83, terus tekan Ctrl, terus tahan, terus klik angka 17, lalu lepaskan kontrolnya, lalu insert, terus pilih yang ini pie chart gitu ya. Nah pilihnya kita yang ini, yang model donat ya, model donat. Nah muncul seperti ini tampilannya. Terus untuk judulnya ini kita hapus, maaf, untuk desainnya sama, kita pilih di sini saja yang apa, yang sudah disediakan untuk desain awalnya. Ini desain style 5 seperti itu. Terus untuk judulnya kita hapus. Untuk ini disebutnya legend ya, legendnya kita hapus juga. Selanjutnya kita akan sesuaikan ukurannya dengan tingginya dengan grafik yang ini gitu ya. Simpan di situ ya. Terus garis tarik pojoknya, pojok kanan atas, sesuaikan dengan ukurannya, dengan tingginya dengan grafik yang ini. Terus kita panjangnya kita sesuaikan juga. Nah hasilnya seperti ini. Nah sekarang kita akan tambahkan garis juga, garis juga di pinggirnya kayak grafik yang ini. Caranya pilih, terus format, terus pilih save outline, terus pilih warna yang sama kayak tadi biar seragam. Nah seperti ini. Terus selanjutnya kita akan memasukkan angka 85% di tengah-tengah gambar donat ini. Caranya kita klik dulu grafiknya, terus kita masukkan gambar kotak ya, insert, terus pilih shape, terus pilih kotak. Terus kita buat di tengah-tengah bulatnya ini. Nah selanjutnya kita akan memasukkan angka 83 di tengah di tengah kotak ini ya. Caranya klik dulu kotaknya, terus di sini formula bar kita masukkan rumus, klik dulu, terus sama dengan kita klik angka 85, enter. Jadi angka 80% nya masuk ke sini. Terus untuk posisinya supaya di tengah, kita lakukan penyetingan. Caranya klik kanan di kotaknya ini, klik kanan seperti ini, terus pilih format object. Muncul pengaturan di samping kanan ini, terus pilih text option, terus pilih text box. Nah di pengaturan vertical alignment ini yang top ini kita rubah ke middle centered ya, sehingga tulisannya berpusat di tengah ya. Nah ini kita tutup. Terus untuk fontnya kita perbesar, pilih home, terus bisa pakai ini atau bisa pakai ini untuk memperbesarnya. Nah ini kita bisa di 20% saja ya ukurannya. Selanjutnya kita akan hilangkan warna biru kotak ini ya. Kita akan hilangkan warna biru kotak ini.
caranya di save format, terus save fill, ini pilih no fill, terus save outlet, kita pilih no outlet. Jadi hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi angka presentasinya berada di tengah lingkaran grafik. Terus selanjutnya di sini kita akan menghilangkan juga ini yang warna oranye gitu ya. Yang warna oranye itu yang 17%-nya gitu ya. Nah, ini kita akan hilangkan. Caranya klik yang warna oranye ini 2 kali gitu ya. Tapi jangan langsung klik dulu 1 kali terus klik lagi yang kedua kalinya. Jadi yang terseleksinya warna oranye saja. Terus kita pilih format, terus ini save filenya sama di no fill gitu ya. Nah, ini untuk garisnya sudah hilang. Nah, jadi di sini lingkarannya seperti kayak ini ya, loading gitu, menu loading. Selanjutnya kita akan buat satu lagi grafik perkembangan gitu ya, grafik perkembangan atau penunaian di setiap bulannya. Nah, caranya sama, kita klik dulu atau seleksi dulu datanya. Ini pertama seleksi data atau nama-nama bulannya, terus selanjutnya tekan kontrol, terus seleksi, pilih data, jumlah data per tunai per bulannya. Selanjutnya insert, pilih insert, terus pilih ini, berarti sekarang mah kita akan menggunakan model garis ya, model garis. Nah, kita pilih yang pertama saja, ini yang model line. Ini hasil garisnya seperti ini. Terus sama, kita akan pilih chart desainnya kita samakan saja ya, pakai style 5, pilih style 5. Terus untuk ukurannya kita samakan dengan grafik sebelumnya, tingginya simpan di pojok, samakan untuk bawahnya dulu, terus kita tarik dari pojok kanan atas. Setelah ukurannya sama, ini untuk judulnya bisa kita hapus, terus untuk angka-angka di samping ini kita hapus juga. Terus untuk garisnya kita hapus juga. Nah, seperti itu. Jadi menyisakan garis ininya saja ya, garis perkembangan. Selanjutnya kita munculkan angka dari setiap bulannya. Itu caranya di sini di chart elemen. Nah, ini geser, ini muncul menu chart elemen, terus checklist data labels. Kita matikan lagi. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk warnanya ini kita bisa ganti caranya, pilih dulu ininya garisnya sampai muncul titik-titik seperti ini. Terus pilih format, terus pilih save outline, terus pilih warna hijau. Nah, seperti itu. Terus ininya juga kotaknya kita kasih garis juga sama kayak ini. Klik dulu, terus save outline, pilih warna yang sama kayak tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini hasilnya
tabel dan grafik untuk pengawalan kode saum. Itu ya, ini bisa digunakan untuk mengawal kode saum keluarga kita. Nah, ini datanya dan tabel dan grafiknya ini menjadi dinamis ya, akan berubah gitu ya secara otomatis. Misalkan ini kita hapus, maka grafiknya pun akan berubah secara otomatis. Sekian mungkin yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan silahkan subscribe jika channel ini dirasa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.